Sahabat Rinjani Barat, bertemu lagi dengan saya TP Pate selaku host di acara podcast KPH Rinjani Barat. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang dimana tamu spesial ini yaitu salah satu tenaga ahli yang untuk perbantukan KPH Rinjani Barat atau bisa dibilang dengan supporting unit ya, diperbantukan untuk kegiatan FIP 2. Nah, inilah kita bertemu. Halo Pak, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mau bincang-bincang nih Pak ya, terkait Bapak sebagai supporting unit Pak. Siap, betul. Bisa memperkenalkan diri dari tahun kapan mulai di KPH Rinjani Barat Pak? Oke, terima kasih. Mohon izinnya buka ya? Iya, apa buka aja Pak, kita udah sesuai protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Widya Wardana sebagai tenaga ahli di tim supporting unit untuk proyek FIP 2 untuk KPH Rinjani Barat. Tim supporting unit ini memang di hire langsung dari Jakarta, dari proyek untuk diperbantukan mendukung kelancaran program-program FIP 2 di KPH Rinjani Barat. Seperti kita ketahui bahwa program FIP di KPH Rinjani Barat ini dimulai dari tahun awalnya 2017. Tapi kami mulai diperbantukan dari tahun 2018 sampai dengan mestinya tahun 2021 ini berakhir Desember. Tapi kemarin dapat informasi bahwa program FIP 2 di KPH Rinjani Barat dan KPH-KPH lain di seluruh Indonesia akan diperpanjang sampai dengan 2022, akhir 2022. Jadi kami juga akan diperbantukan juga untuk mendukung kelancaran program FIP 2 di KPH Rinjani Barat. Kami tim 5 orang. Oh, ada 5 orang Pak ya? Ada 5 orang, ada susunan, ada tim leadernya lah. Ada satu tim leader sebagai ketua tim, kemudian saya sendiri sebagai tim safeguard, ya, safeguard lingkungan. Safeguard lingkungan, kemudian satu ada safeguard sosial, kemudian ada fasilitator, tenaga ahli pemberdayaan, dan untuk administrasi keuangan. Jadi berlima. Nah itu Pak, dari 5 orang ini itu langsung ditunjuk dari kementerian apa seperti apa Pak untuk membantu? Oh, ini yang mendapat proyek FIP 2 KPH ini langsung dari kementerian ditunjuk apa seperti apa Pak? Oh, program ini sistem perbantuannya itu melalui pihak ketiga. Jadi ada firm, ada perusahaan ya, perusahaan konsultan. Jadi perusahaan konsultan yang mendapat amanah untuk mendukung kegiatan program FIP 2 di KPH Rinjani Barat ini namanya PT Kogas Driap Konsultan. Jadi perusahaan inilah yang menugaskan kami berlima untuk menjadi partner KPH Rinjani Barat dalam pelaksanaan FIP 2 ini. Nah, dari tadi yang saya dengar kan ada yang bagian apa namanya? Safeguard sosial, safeguard lingkungan. Nah, itu dari kelima itu dibagi-bagi apa kegiatannya? Seperti apa kegiatannya Pak? Kalau dalam pelaksanaan kegiatannya kami bersama-sama, tapi kemudian dalam melihat permasalahan atau menangani suatu kegiatan itu kami sesuai dengan penugasan kami. Gitu. Misalnya dalam di KTH Maju Bersama Santong ini kan banyak peralatan-peralatan ini ya, banyak peralatan pengelolaan kopi. Nah, kami melihatnya dari sisi keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan, safeguard lingkungan itu adalah memitigasi jangan sampai program-program yang dilaksanakan ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ini kan banyak menggunakan listrik dan sebagainya. Gas juga Pak ya. Nah, itu. Nah, nanti perlu ada di rumah produksi ini perlu ada, bisa katakanlah ada alat pemadam kebakaran. Oh, betul, sebagai safety-nya gitu Pak ya. Untuk menjaga keselamatan. K3 gitu. K3-nya. Keselamatannya ya. Itu dari sisi ini. Mungkin nanti dari pengurusnya dan anggota misalnya yang melakukan kegiatan ini juga perlu ada bagaimana keselamatan itu menjadi hal yang prioritas sebelum melakukan usaha. Misalnya harus memahami dulu bagaimana
SOP-nya atau cara mengoperasionalkan alat mesin-mesin ini harus tahu dulu. Nah itu dari sisi lingkungan. Nanti dari sisi sosial beda lagi. Nanti melihat cara pandangnya beda lagi. Nah ini karena ini contohnya program ini kan anggota banyak ya di KTH ini banyak. Ya mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat langsung. Iya. Nah bagaimana caranya supaya anggota yang lain yang tidak mendapat manfaat langsung itu tidak melakukan kecemburuan sosial itu bisa ditekan. Bagaimana caranya? Nah nanti di safeguard sosial itu bisa memberikan cara-cara bagaimana, apakah dengan sistem bergulir dan sebagainya. Nanti itu untuk menghindari terjadinya konflik-konflik sosial baik di antara anggota maupun di antara masyarakat. Gitu. Nah itu Pak, ada berapa KTH sih yang Bapak sering istilahnya dicek ya, monitoring? Ada berapa KTH yang ada di KPH ini Pak? Di KPH Rinjani Barat ini ada 10 KTH ya, 10 kelompok yang menjadi binaan dari program FIP 2 ini. Di Kabupaten Lombok Utara ada 5, di Kabupaten Lombok Barat ada 5. Itu. Nah, KTH ini dipilih dulu melalui proses yang cukup panjang. Panjang Pak ya? Cukup panjang proses seleksinya. Karena mungkin sebentar Pak, dari masing-masing katakanlah resort kan, masing-masing resort itu kan ada KTH. Itu kan banyak nih Pak. Nah kan satu resort itu dapat 1 atau 2 gitu Pak. Itu bagaimana sih prosesnya Pak bisa sampai ini loh yang terpilih gitu? Oh ada proses seleksinya. Proses seleksi diawali dari profil kelompok ya. Profil kelompok, kegiatan kelompok apa saja kegiatan kelompoknya. Kemudian bagaimana performan kelompoknya, apakah sudah berjalan atau memang baru dibentuk karena ada program. Nah seperti itu. Kemudian kita melihat juga rencana apa yang diusulkan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, itu sosialisasinya di tingkat desa. Masing-masing di tingkat desa. Dari kelompok-kelompok yang diundang pada saat sosialisasi. Nah itu nanti ada surat minat. Ada nggak yang berminat? Ternyata ada juga yang iya, karena ya memang karena ini programnya bantuan. Tentunya program bantuan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, melalui proses yang cukup panjang. Ya. Seperti contoh untuk pembuatan proposal aja kemarin tuh hampir satu tahun, ini 6 bulan lebih lah. Kalau nggak salah saya pernah ikut juga dari mulai 2017 ya Pak, itu baru 2017 itu baru sosialisasi aja itu Pak ya. Ya, sosialisasi menentukan desanya. Kalau itu menentukan desa ya. Menentukan desanya. Nanti di sosialisasi penentuan desa itu ada beberapa kriteria yang dipersyaratkan. Ya, contohnya misalnya harus berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kemudian ada kelompoknya, ada kelompok yang memang menggantungkan hidupnya sebagian besar anggotanya itu di dalam kawasan hutan dan sebagainya. Itu ada beberapa kriteria. Nah, kemudian karena di Rinjani Barat itu kalau nggak salah ada berapa 40-an desa, mungkin 42 desa. kalau nggak salah di. Itu kriterianya yang di pinggir kawasan hutan apa yang bebas gitu Pak? Kriteria desa itu. Pada saat itu kriterianya berada di kawasan hutan atau dekat dengan. Kalau ada di kawasan nggak ada Pak. Nggak ada. Berdekatan. Ya, berbatasan langsung. Kalau yang ada di dalam kawasan bermasalah itu namanya. Betul ya itu. Berarti harus yang berdekatan dengan kawasan hutan gitu. Nah kemudian setelah proses seleksi desa, baru diadakan sosialisasi untuk menjaring kelompok-kelompok. Nah di waktu penjaringan itu juga cukup banyak ya. Beberapa kriteria juga sudah ditentukan untuk menentukan kelas kelompoknya, karena ada beberapa kelas juga kelompoknya. Masing-masing kelas kelompok dilihat dari kalau saya bilang mungkin tingkat kematangannya ya, tingkat kematangan kelompok, apa tingkat bagaimana pengelolaan performan kelompok saat ini. Kalau kelompoknya sudah maju, sudah advance, kemudian usahanya sebetulnya sudah ada, tinggal dikembangkan saja. Mungkin itu bantuannya bisa mengajukan lebih
lebih besar gitu. Besar ya. Kalau yang masih pemula itu ya paling ada 3 kriteria. Oh, ada 3 kriteria. Ya, Berarti tidak diratain gitu, Pak? Tidak sama rata. Ada 3 kriteria. Ada yang kelompok yang paling bagus. Nah itu bisa mengajukan lebih besar. Dilihat dari mana, Pak? Kalau bisa, oh ini kelompok bagus nih. Sementara ini kan butuh bantuan nih. Gitu. Jadi dari administrasi kelompok dulu yang paling penting, Yang paling administrasi penting kelompok ya. ya. Soalnya banyak juga, Pak, betul lah. Terkait administrasi itu banyak inilah banyak kacau. Karena dari administrasi kelompok itu kita bisa melihat aktivitas kelompok. Aktivitas betul. Kelompoknya. Kalau kelompoknya sudah bagus, itu biasanya administrasinya udah lengkap, kemudian lengkap. Nah, dari status pengelolaan kawasan hutannya sudah ada apa belum gitu. Nah, kemudian ada nggak yang sudah memiliki badan usaha? Ada juga. Seperti kalau sini kan KTH-nya KTH Maju Bersama. Dia udah mempunyai badan usaha apa? Koperasi. Ya. Nah, ini menjadi nilai yang tinggi. Nah, nilai tinggi sehingga cukup besar bantuan untuk kelompok di KTH koperasi ini yang diajukan ini koperasinya ya, bukan KTH Koperasi Maju Bersama Santong. Nah, terkait bantuannya nih, Pak, apakah semua dari yang dapat bantuan ini, KTH yang dapat bantuan ini, apakah berbentuk kopi semua? Seperti apa, Pak? Apa tergantung apa kebutuhannya gitu? Apa diratain? Oh ini bantuan kopi semua kopi. Ini tergantung kebutuhan kelompok ya, yang didasarkan pada apa sih kegiatan utama kelompok ini. Kegiatan utamanya ya. Kita di KP Rinjani Barat itu ada 4, kalau nggak salah ada 4 ya, 4 kategori, ada 4 jenis ya, 4 jenis kalau bisa kita rata-ratakan. Yang pertama yang pengolahan kopi. Pengolahan kopi ini ada 3 kelompok, ada 3 KTH di Desa Santong, di Desa Jenggale, sama di Desa Bentek. Dan sekarang menjadi Desa Selelos. Nah, kemudian ada pengolahan gula aren. Pengolahan gula aren itu sebagian besar ada di Lombok Barat. Ya. Ada di Desa Langko dengan KTH Masijo, kemudian KTH Girimadia, dan kelompok Tani Sasaku di Taman Sari. Kemudian yang ketiga Jasling, kegiatan Jasling itu ada di Desa Bayan sama di Desa Sesaut. Nah, dua Jasling itu ada juga, Pak. Jasa lingkungan ada, pengolahan jasa lingkungan, dan yang satu lagi pengolahan agroforestry pon-pon. Itu di Desa Senggigi. Oh, Desa Senggigi ada pon-pon. Ya, pengembangan pon-pon. Nah, sejauh ini gimana perkembangan kelompok, Pak, yang sudah Bapak lihat gitu di KP Rinjani Barat ini? Perkembangannya gitu semenjak ada IP ini? Kalau yang saya lihat dari yang kegiatan usaha kopi dulu, kopi sama gula aren. Ini kalau dari sisi menyambut era industri 4.0, kita ngomong era industri ya. Artinya kelompok-kelompok ini sudah memenuhi syarat ya untuk bisa meningkatkan kapasitas usahanya, yang dari tadinya skala rumah tangga menjadi skala industri lah, skala industri yang tingkat kecil ya, jangan terlalu besar dulu lah, tapi sudah memenuhi syarat karena peralatan-peralatan yang mereka butuhkan, permesinan terutama dalam mesin-mesin pengolahan kopi ataupun gula aren itu semuanya sudah terpenuhi. Kemarin pemberian bantuan itu tidak sekaligus, tetapi bertahap selama 3 tahun. Oh, bertahap per tahun tuh? Iya, bertahap dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Sekarang tahap yang ketiga nih. Sudah selesai semua. Udah selesai, Pak? Selesai semua, udah nggak ada utangnya, proyek nggak ada. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kelompok yang dituangkan di dalam proposal pengembangan usaha itu semuanya sudah dipenuhi. Nah, sekarang dari proyek tinggal menuntut sama kelompok. Nah, kelompok yang tadinya butuh mesin-mesin pengolahan sekarang sudah diberikan. Nah, mana sekarang janjinya? Tinggal peningkatan kapasitasnya. Kita tinggal mendorong aja, mendampingi bagaimana masing-masing kelompok ini peningkatan usahanya memang seperti yang diharapkan sesuai dengan yang mereka tulis di proposal itu.
Itu yang di kopi dan gula aren. Ya, aren, Pak, ya. Kalau di jasa lingkungan itu bantuannya banyak ke peningkatan sarana prasarana ya, untuk meningkatkan daya tarik, daya tarik wisatawan, ya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara gitu. Itu sudah berjalan, Pak, yang apa namanya, yang Jaslink itu, Pak? Sudah berjalan. Seperti misalnya di Bayan ya. Di Bayan. Pengelolanya adalah kelompok sadar wisata Bayan Ekoturism. Nah, itu kegiatannya yang cukup besar kemarin itu adalah rehabilitasi kolam pemandian yang berada di dalam kawasan hutan adat Mandala. Hutan adat Mandala. Nah, itu dikelola oleh Pok Darwis atas restu dari masyarakat adatnya. Nah, di situ kemarin mengajukan proposal untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, merenovasi kolam yang memang sudah lama dan sudah banyak bocor-bocor dan sebagainya. Kemudian ada peningkatan membuat pusat informasi, bangunan pusat informasi, bukan bangunan permanen tapi bangunan seperti rumah lumbung, tapi dimanfaatkan untuk pusat informasi lah, sumber-sumber informasi kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang ada di sana. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi, pemagaran dan sebagainya. Terus kalau yang di Sesaut, ya? Itu Sesaut juga hampir sama, peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Ya, di sana ada kalau kolamnya sudah bagus di Sesaut, hanya sarana pendukungnya yang kurang. Kemudian kemarin ada bantuan rumah lumbung, homestay. Kemudian kita juga memperhatikan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh lapak kuliner ya, kuliner untuk membantu mereka berusaha menjual barang dagangannya, oleh-oleh dan sebagainya, itu kita dukung kemarin. Kemudian juga ada sepeda gunung, sepeda gunung. Jadi wisatawan yang pingin menjelajahi kawasan Sesaut tetapi tidak membawa peralatan, disiapkan juga oleh. Berarti kayak camping ground juga ada? Camping ground lengkap, mau tenda, dari tenda sampai dengan alat-alat kebutuhan lainnya itu ada camping ground itu. Nah, ada kendala nggak sih, Pak, selama ini terkait di KTH yang sudah dibantu itu, kendala apa gitu, seperti apa? Kendala pasti ada lah, kendala pasti ada. Tapi dalam arti semuanya masih dalam batas bisa kita akomodir untuk diperbaiki. Kendala-kendala itu untuk bisa kita bantu meredamnya gitu. Yang beberapa diantaranya biasanya terkait sama di internal, kelompok ya. Internal kelompok itu yang dominan ya. Ini tidak sih begitu banyak dominan, tapi yang ada di beberapa kelompok itu adalah di internal kelompok ya, terkait dengan pergantian pengurus kelompok dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa diterima oleh kelompok. Betul. Karena nggak harus diumpukin dulu di internal kelompok kan. Itu terkadang menjadi salah satu kendalanya kan. Nah, harapan Bapak nih, misalkan kalau udah selesai FIP ini tahun 2022 ya, Pak ya? Harapannya gimana sih untuk kelompok dan KPRI Ningrat Barat? Harapannya bahwa kelompok-kelompok yang sudah dibina ini, ada 10 kelompok ini menjadi pionir dan agen perubahan. Untuk apa? Untuk yang pertama yang terkait dengan kegiatan kehutanan, yaitu bisa menjadi pelopor dalam meningkatkan kelestarian hutan. Kemudian yang kedua bisa menjadi pelopor di dalam kegiatan pengembangan usaha tingkat kelompok, bisa melibatkan sebanyak-banyaknya anggota di dalam bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa bantuan ini dari FIP 2 ini semakin banyak masyarakat yang terlibat, yang menerima manfaat langsung ataupun tidak langsung, itu nilai poinnya akan semakin tinggi. Dan inilah diharapkan
kelompok-kelompok ini menjadi pusat dari kegiatan masyarakat lah yang ada di sekitarnya untuk pengembangan usaha, terutama dalam pengembangan usaha, dan sebagai pusat juga untuk pembelajaran lah bagi masyarakat yang ingin belajar bagaimana cara mengolah kopi, bagaimana cara mengolah gula aren, dan bagaimana mengelola lingkungan, jasa lingkungan. Itu diharapkan ini KTH-KTH inilah yang akan menyebarluaskan apa yang sudah diperoleh selama proyek FIP 2 itu. Oke, baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Semoga kedepannya apa yang kelompok-kelompok ini yang dibantukan oleh FIP 2 kedepannya lebih maju lagi ya Pak ya, terutama mudah-mudahan dengan KPH juga kan saling hubungan berkolaborasi KPH dengan kelompok itu semakin erat lah gitu. Betul Pak. Baik, sahabat Jawa Barat, kali ini berbicara kita selesai dengan Pak Agung, salah satu supporting unit atau tenaga ahli. Semoga kedepannya kelompok dan KPH Jawa Barat kedepannya lebih maju lagi. Oke. Makasih. Oke Pak. Gini. Oke.